Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Ahsan dari Pendidikan Biologi UNSRI, Universitas Sriwijaya. Saya di sini akan membahas interaksi antar komponen biotik pada tumbuhan. Saya di sini akan membahas tujuan dan manfaat kegiatan, ekosistem dan hasil pengamatan. Yang pertama, saya akan membahas tujuan dan manfaat kegiatan. Tujuan dan manfaat kegiatan video ini yaitu mahasiswa bisa memahami pengertian ekosistem, mahasiswa bisa memahami komponen dalam ekosistem, mahasiswa bisa memahami jenis-jenis ekosistem beserta contohnya. Yang kedua, saya akan membahas ekosistem. Ekosistem ada interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ada dua komponen yang menyusun ekosistem, yaitu interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang berupa lingkungan, contoh tanah, suhu, kelembapan, iklim, topografi, cahaya, dan air. Komponen biotik yaitu pada ekosistem yaitu komponen pada makhluk hidup. Contohnya, komponen biotik ini berupa produsen, konsumen, detritivore, dan dekomposer. Ada batuk itu. Ada makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contoh, tumbuhan dan ganggang. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen ini terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, carnivora, dan omnivora. Herbivora yaitu konsumen yang memakan tumbuh-tumbuhan. Contoh, sapi, kerbau, jerapah, zebra, dan kuda. Karnivora yaitu hewan yang memakan daging. Contoh, ikan hiu, singa, macan, harimau, dan buaya. Omnivora yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan daging atau pemakan segalanya. Contoh, ayam dan manusia. Ada antar komponen ekosistem dibagi menjadi 3, yaitu interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Saya di sini hanya akan membahas interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik yaitu interaksi antara sesama makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem. Interaksi ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu interaksi intraspesifik dan interspesifik. Interaksi interspesifik yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies. Contoh, sekelompok kawanan lebah, rayap, semut, dan lain-lain. Interaksi interspesifik yaitu interaksi antara makhluk hidup yang berbeda spesies. Interaksi ini dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu mutualisme, parasitisme, komensarisme, amensarisme, netarisme, predasi, dan kompetisi. Saya akan membahas tipe-tipe interaksi interspesifik. Yang pertama, mutualisme, yaitu interaksi antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, lebah dengan bunga, burung jahak dengan sapi. Interaksi simbioparasitisme yaitu interaksi antara makhluk hidup yang salah satu pihak menguntungkan dan pihak lain dirugikan. Contoh, benalu dan tanaman, nyamuk dan manusia, cacing hati dengan sapi. Komensarisme yaitu interaksi antara makhluk hidup yang salah satu pihak diuntungkan dan salah satu pihak tidak berpengaruh.
Contoh ikan emola dengan ikan hiu, anggrek dengan batang pohon. Amensalisme yaitu interaksi antara makhluk hidup yang salah satu pihak dirugikan dan pihak lain tidak berpengaruh. Contoh, padi dengan gulma. Predasi yaitu interaksi antara makhluk hidup yang salah satu pihaknya sebagai predator dan pihak lainnya sebagai mangsa. Contoh, harimau dengan zebra, singa dengan kuda. Naturalisme yaitu interaksi antara makhluk hidup yang kedua-duanya tidak saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Contoh, tanaman teratai dengan tanaman air di sekitarnya, tanaman singkong dengan tanaman pisang yang ada di lingkungan rumah. Kompetisi yaitu persaingan antara makhluk hidup dalam mencari sumber daya alam untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Contoh, persaingan antara tanaman tomat, cabai dalam mendapatkan cahaya matahari. Persaingan antara tanaman sesama gurun pasir dalam mendapatkan air. Stop. Saya sekarang akan melakukan pengamatan tanaman di tempat lingkungan saya. Kelihatan tidak mukaku? Halo pemirsa, saya akan menunjukkan tanaman ini. Tanaman ini yaitu kembang 3 bulan. Ini ada tanaman kembang 3 bulan yang sudah dewasa. Dan di bawah ini ada anak tanaman kembang 3 bulan. Nah, mereka berdua ini menjalin interaksi yaitu kompetisi. Tanaman induk dan tanaman anaknya ini berkompetisi untuk mendapatkan air, zat hara, dan cahaya matahari. Tanaman ini yang saya tunjuk ini adalah tanaman vinca atau bahasa Indonesianya tapak darah. Tanaman ini mempunyai bunga yang sangat indah. Dia mempunyai banyak daun, anak bunga, calon bunga, dan bunga-bunga yang sangat indah. Bunga tanaman ini bisa berbunga terus-menerus. Nah, tanaman ini mempunyai tunas-tunasnya yang ada di bawah ini. Tunas-tunas ini masih kecil sekali. Pada tanaman ini terjadi interaksi antara komponen biotik dari induk tanaman dan anak dan tunasnya. Induk tanaman ini sedang layu karena bersaing sama tunas tanaman vinca. Persaingan ini terjadi dalam mendapatkan unsur mineral, zat hara, dan cahaya matahari. Selain itu, pada tanaman vinca ini ada interaksi lagi antara komponen biotik lagi, yaitu parasitisme. Pemirsa, perhatikan induk tanaman ini pada mau layu semua karena harus diambil sebagian nutrisinya diambil oleh anak tanaman ini. Hubungannya yaitu tunas tanaman ini mendapatkan keuntungan karena mendapatkan cahaya matahari
air dan zat hara dari tanaman induk. Sedangkan tanaman induk mengalami kerugian yaitu berupa tanaman yang layu karena zat hara dia air dan cahaya matahari diambil oleh anak tanaman ini. Halo pemirsa, saya akan menunjukkan tanaman di tempat saya. Ini tanaman Torenia dan yang ini tanaman mawar. Kedua tanaman ini saling berinteraksi, yaitu kedua tanaman ini berinteraksi dengan kompetisi dan komensalisme. Kenapa ada interaksinya juga disebut kompetisi? Perhatikan kedua tanaman ini, mereka ini saling bersaing dalam mendapatkan nutrisinya dan cahaya matahari. Tanaman Torenia ini komensalisme karena tanaman Torenia ini mendapatkan keuntungan, yaitu dia bisa berkembang biak di tanaman mawar dan mendapatkan keuntungan air dan zat hara dari tanaman mawar. Sedangkan tanaman mawar tidak terganggu oleh kehadiran tanaman Torenia ini. Setelah saya amati, marilah kita bahas hasil pengamatannya. Halo pemirsa, ini tanaman kembang 3 bulan. Ini tanaman kembang 3 bulan yang sudah dewasa. Dan ini anak tanamannya. Pada tanaman ini terjadi interaksi antar komponen biotik, yaitu kompetisi. Anak tanaman dan induk tanaman saling berkompetisi untuk mendapatkan air dan mineral zat hara dari tanah. Halo pemirsa yang beserta cahaya matahari. Setelah saya amati di tanaman rumah saya, kita bisa mengamati berbagai macam interaksi antar komponen biotik. Yang pertama, tanaman ini, tanaman bunga ini menghasilkan set bentidur. Nah, sekian video yang saya buat ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan pengamatan dan menjelaskan hasil pengamatan, saya akan mengambil kesimpulan, yaitu tanaman itu bisa menjalin interaksi antar komponen biotiknya, yaitu antara sesama tanaman dan tanaman yang berbeda spesies. Interaksi antar tanaman tadi bisa berupa kompetisi, parasitisme, dan komensalisme. Sekian dari video ini.